Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan BMC dan analisis SWOT berdasarkan apa yang saya ingin jual di mata kuliah KWU ini. Jadi BMC itu di dalam bisnis model Canvas, di mana di sini ada mencakup beberapa poin seperti customer segment, channel, customer relationship, value proposition, key activity, key resource, key partner, cost structure, revenue stream, itu. Dan sini poin tambahan dari tugasnya. Oke, yang pertama customer segment. Jadi customer segment ini berupa target pasar. Jadi kayak saya ingin targetkan apa yang misalnya saya menjual, saya ingin targetkan pasar saya, penjual saya gitu. Jadi di sini ada target pasarnya itu seperti kalangan remaja yang memiliki tingkat kesukaan yang tinggi terhadap rasa pedas dan gurih. Terus yang kedua ada perempuan dan laki-laki berumur 16 sampai 20 tahun. Mengapa saya perempuan itu berada di perempuan? Karena ada alasan tersendirinya. Jadi yang saya tahu, yang saya analisis sendiri, perempuan itu lebih menyukai rasa pedas dan gurih dibanding laki-laki. Seperti itu analisis pribadi saya. Terus yang kedua, yang ketiga ada pelajar, yang keempat kerja, yang kelima ada mahasiswa. Terus di sini ada customer relationship, hubungan antara saya dengan customer. Terus saya akan menerapkan customer service yang baik, menerapkan service yang baik di saat customer membeli. Jadi contohnya itu seperti senyum, ramah, menanyakan sesuatu. Pokoknya saya ingin membuat customer tersebut sebaik mungkin saat membeli. Terus yang kedua ada memperhatikan bentuk kemasan dan quality. Seperti bentuk kemasan saya akan perhatikan apakah kemasan ini cocok untuk diproduksi atau kemasan ini tidak layak gitu. Seperti kan yang gimana tahu bakso goreng ini kan faktor kerusakannya itu kebanyakan terhadap kemasan. Misalnya kemasan tersebut tidak kedap udara ataupun kemasan tersebut tidak kedap udara yang dapat membuat kemasan ini rusak. Yang dapat membuat produk ini rusak. Jadi saya akan baik mungkin memperhatikan bentuk kemasan dan quality. Itu seperti bahan baku dan bahan lainnya. Yang ketiga, saya akan memberikan potongan harga, di mana potongan harga ini dapat membantu customer itu akan datang lagi. Misalnya kayak, di toko ini setiap harinya ada diskon, sana lah. Jadi customer relationship kayak gitu, hubungan antara penjual dan pembeli lah setahu saya. Terus ada menjaga kehigienisan produk dan tempat. Jadi poin kelima ini menurut saya sangat penting ya, kehigienisan produk dan tempat supaya customer nyaman dan tidak pikir aneh-aneh. Terus ada channel yang dimana saya ingin membuat website. Terus saya pakai website katalog yang dimana website tersebut menampilkan produk-produk, alamat dan lainnya. Ada TikTok, dimana TikTok ini saya ingin buat sebaik mungkin seperti membuat konten saat memasaknya. Kan banyak tuh konten-konten memasak di TikTok. Jadi saya tertarik dalam dagangan saya ingin membuat konten di TikTok memasak dan memperlihatkan bagaimana kita cara memasaknya. Terus Instagram, dimana Instagram ini saya akan membuat brandingan sebaik mungkin, seperti saya akan membuat informasi, membuat pertanyaan di Instagram, dan membuat giveaway. Yang keempat ada WhatsApp, marketplace dan e-commerce. Terus di sini ada value proposition, nilai jual saya itu, nilai produk saya itu ada di mana gitu. Jadi nilai produk saya itu memiliki banyak varian rasa, keju, barbecue, lada hitam, mayo, cabai, saus, dan kecap. Terus ada poin keduanya untuk
membuat produk bakso kuah. Terus kemasan praktis, kemasan tidak mudah rusak, kemasan kualitas bahan yang digunakan, terus akan premium. Toko offline terletak di kota pusat, yang dimana kota pusat ini sebagai tempat jual atau membeli barang-barang, di mana toko pusat ini akan banyak sering dikunjungi oleh pendatang maupun warga lokal. Dan sini saya akan buat gimana sekarang ini kan kebanyakan pembayaran melalui non-cash, e-wallet, bank dan lain-lain. Saya akan menerapkan keduanya, cash maupun non-cash. Terus yang kelima, yang terakhir ada dapat dipesan melalui e-commerce maupun marketplace. Jadi misalnya kalian ingin membeli produk ini tapi tempat kalian tuh jauh dari toko kami, kalian bisa pesan melalui e-commerce. Dan kalau misalnya kalian ingin membeli tapi kalian malas gitu atau lagi ada hujan atau apa, kalian bisa membeli di marketplace kami. Terus ada aktivitas saya untuk bakso goreng ini, yang pertama saya ingin menerapkan jam operasional 24 jam, di mana malamnya itu saya ingin menerapkan itu bakso goreng kuah. Itulah. Terus yang kedua, ada kita carikan event, beli bahan, membuat bumbu, menggoreng bakso, menjaga kebersihan tempat, kualitas dan rasa. Terus ada key partnersnya itu kami ini bekerja sama pada pihak marketplace, masuk bahan, pihak ekspedisi, konten kreator, mitra, pihak perbaikan alat, dan oleh reseller. Terus ada key resource, di mana key resource ini pengeluaran kita untuk apa saja. Jadi alat memasak, pegawai, bahan baku, supplier bahan baku, hasil strategis, dan lainnya. Terus di sini ada konstruktor, kita akan melakukan biaya untuk gaji karyawan, perbaikan alat, kemasan, lahan tempat, investment, alat dan bahan, listrik, air dan lain-lain, dan biaya darurat. Terus ada revenue stream, di mana kita akan mengeluarkan modal itu, budget kita itu modal pribadi, keuangan kita itu dari modal pribadi dan dari investor, bagian keuntungan dari mitra perusahaan. Di sini ada latar belakang juga dari bakso goreng ini. Jadi bakso goreng atau yang disebut basreng merupakan suatu cemilan khas Indonesia yang terbuat dari bahan bakunya itu biasanya ikan ataupun daging. Kemudian bakso goreng ini diberi aneka bumbu seperti bumbu pedas, asin ataupun manis. Bakso goreng semakin meningkat sering dengan tren makanan ringan yang praktis, bercita rasa kuat dan mudah ditemukan baik di pasar tradisional maupun platform daring. Cita rasanya yang gurih dan teksturnya renyah membuat cemilan ini digemari oleh berbagai kalangan, dari muda hingga yang tua. Mulai dari anak-anak hingga si lain itu. Kemudian dalam proses produksi bahan baku yang terjangkau, menjadikan bakso goreng sebagai peluang usaha menjanjikan, terutama bagi pelaku UMKM di sektor makanan ringan. Namun untuk bersaing secara berkelanjutan perlu adanya inovasi dalam rasa, kemasan, strategi pemasaran produk ini agar produk ini dapat diminati di tengah persaingan yang semakin ketat. Oke, jadi di sini saya telah membuat analisis SWOT. Jadi apa itu SWOT? SWOT itu strength atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi di sini saya memiliki kekuatan karena saya ingin menerapkan berbagai rasa seperti keju, BBQ, barbecue, lada hitam mayo, cabai, saus, kecap. Mungkin seterusnya kami akan buat rasa-rasa yang unik agar di sini saya masuk agar pembeli itu memiliki tidak bosan dibanding basreng yang lain. Jadi kekuatannya itu saya memiliki cita rasa yang gurih, kenyal, dan beraroma. Bahan baku mudah ditemukan, bisa dijual mentah dan matang. Terus kelemahannya itu karena kan basreng di mana itu udah ada saingnya itu sangat tinggi. Cuman baik lagi, jika kita memiliki kekuatan, mungkin kelemahan ini bisa teratasi. Peluangnya itu permintaan tinggi terhadap cemilan instan. Jadi kita tahu di zaman sekarang itu kan banyak sekali anak-anak
Ya, jadi yang sebenarnya tahu di zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak muda ataupun yang dewasa, remaja lah, sangat suka terhadap cemilan yang instan. Kenapa? Karena eh, tidak ribet gitu. Ya, jadi cemilan instan ini bisa kita sambil buat nonton ataupun makanan utama. Jadi tidak repot-repot membeli, menggoreng sana sini, mengkotorkan tempat, tidak repot gitu. Jadi basreng ini termasuk peluang ke cemilan instan yang tinggi, permintaannya itu sangat tinggi. Terus inovasi rasa dan kemasan yang premium. Terus ancamannya itu ini ada di fluktuasi bahan baku, yang dimana kita tahu daging dan minyak itu bahan bakunya kadang naik kadang turun. Nah, kurang lebihnya segitu pemaparan dari saya tentang BMC, Digital Business Model Canvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.